Komik demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Created by Tirayantika SPD, SMA Negeri 1 Idiraya, CGP Angkatan 11, Kabupaten Aceh Timur. Keluh Kesah Pak Dolah. Pengenalan tokoh. Pak Dolah, Bu Tira, Bu Yanti, murid pertama, murid kedua, murid ketiga, murid keempat, dan murid kelima. Suatu hari di sebuah kelas. Pagi murid-murid, hari ini kita akan belajar materi baru tentang pasar. Kok masuk sih Bapak ini? Pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Beberapa saat kemudian. Ih, bosannya. Tak apa-apa lah yang dibilang Pak Dolah. Udah, kita pura-pura serius aja. Aku pun gak ngerti juga. Gimana anak-anak? Paham? Belum Pak, bingung. Belum. Beberapa saat kemudian. Bu, lihat deh Pak Dolah. Kenapa ya? Kita samperin yuk. Dor, serius amat Pak? Iya, udah kayak mikirin mantan. Ah, iya nih Bu, saya lagi koreksi tugas murid. Sedih saya Bu, kok murid saya banyak yang nggak bisa jawab ya? Padahal udah capek saya jelaskan materinya. Udah gitu, nggak ada yang semangat belajarnya Bu. Malah pada bengong, bahkan ada yang sampai ketiduran. Iya Pak, pasti sedih ya kalau murid tidak semangat belajar. Sebagai guru, kitalah yang harus berupaya membangkitkan semangat mereka Pak. Tapi gimana caranya Bu? Mari kita ingat lagi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Betul yang dibilang Bu Tira itu, Pak. Selain itu, kita sebagai guru dalam menuntun anak hendaknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Betul, Pak. Anak-anak akan tumbuh sesuai kodrat, minat, dan bakatnya masing-masing, Pak. Tugas kita sebagai guru harus bisa menebalkan kekuatan dan karakter positif yang ada pada anak. Oh, begitu. Guru juga harus memahami setiap karakteristik muridnya, agar guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai karakteristik, minat, dan bakat anak. Kegiatan pembelajaran dalam kelas hendaknya mampu memberikan iklim belajar yang menyenangkan bagi anak, agar tertanam rasa bahwa anak senang belajar. Benar juga ya Bu. Mungkin saya memang belum memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Makanya mereka terlihat tidak semangat. Bisa jadi, Pak. Guru juga merupakan teladan bagi muridnya, sehingga guru harus memberikan contoh dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang baik kepada anak. Contohnya seperti apa Bu? Kita dapat merancang kegiatan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Kita sesuaikan dengan kebutuhan keterampilan abad 21 ini, Pak. Contohnya, seperti melaksanakan sholat zuhur dan duha berjamaah, zikir dan yasin bersama, budaya salam, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran untuk menanamkan nilai religius pada murid. Kemudian melaksanakan program P5 untuk melatih gotong royong,
bernalar kritis, dan berpikir kreatif murid. Diskusi, kerja kelompok, dan presentasi hasil karya untuk melatih murid berkolaborasi dan mengasah keterampilan komunikasi murid. Dan tentunya, kegiatan pembelajaran harus dikemas secara menarik dan menyenangkan agar siswa semangat untuk belajar. Iya, benar banget. KHD juga mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan, di mana pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Dan yang perlu kita ingat bahwa setiap anak itu unik, Pak. Jadi, kita harus bisa mengarahkan anak agar mereka dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Iya, Bu. Tapi saya tidak mahir menggunakan IT. Apakah saya bisa membuat inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini? Apalagi ibu-ibu kan tahu sendiri, masih kurangnya dukungan dari wali murid mengenai penerapan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran KHD. Tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran KHD pastinya selalu ada, Pak. Kita harus kreatif dalam memecahkan masalah tersebut. Untuk mendapatkan dukungan dari wali murid, solusinya adalah kita harus menjalin komunikasi yang baik dan memberikan pemahaman tentang pentingnya penerapan konsep KHD dalam pembelajaran saat ini melalui rapat dengan wali murid. Ketika komunikasi antara wali murid dengan guru atau sekolah berjalan dengan baik, maka proses pendidikan akan sejalan. Kalau untuk masalah keterbatasan skill guru seperti kurangnya kecakapan dalam menggunakan IT, kurangnya pengetahuan tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, atau lainnya, sebaiknya kita harus senantiasa mengembangkan diri melalui berbagai pelatihan, Pak. Karena guru itu sebagai pembelajar, sehingga kita juga harus senantiasa meningkatkan kemampuan kita agar bisa mengikuti perkembangan zaman, Pak. Dan yang terpenting, kita harus berkomitmen untuk konsisten dalam menjalankan peran ini. Betul juga ya, Bu. Terima kasih Bu Tira dan Bu Yanti atas informasi dan inspirasinya. Sama-sama, Pak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.